anak ini di Dapodik di Dapodik anak ini sudah masuk dalam uh, tingkat 2, kelas 2, Bu. Iya. Tadi kan Ibu Irma bilang anak ini Ibu sudah datangi ya, sudah kunjungi orang tuanya, dan orang tuanya juga beralasan bahwa anaknya terlalu kecil masih. Usianya berapa Ibu untuk siswa tersebut? Kurang lebih kalau sekarang itu dia anak 8 tahun kurang 2 bulan, kemarin sempat saya bertanya, kurang 2 bulan dia umur 9 tahun. Jadi upaya yang Ibu lakukan itu apakah Ibu sudah rasa sudah maksimal untuk membuat anak ini supaya dia datang ke sekolah dengan baik begitu Bu, dengan rajin? Kalau upaya saya, Bu, sampai kemarin sebelum kami hilang komunikasi, saya sudah melakukan kunjungan rumah, menelpon dulu pertama, kemudian saya melakukan kunjungan rumah. Itu tadi bahwasanya dia anaknya dibawa, sedangkan kedua orang tuanya satupun untuk menyampaikan kami di pihak sekolah itu tidak ada. Jadi dengan komunikasi kami lewat telepon itu tidak tersambungkan, WA pun tidak terbalas. Hingga sampai detik kemarin setelah penerimaan lapor itu tidak ada komunikasi. Nanti ini dia ada muncul, tiba-tiba dia sudah ada dan anak tersebut masuk di kelas 1. Di kelas 1 kembali. Tapi kebingungan saya ini, Bu, dia anak ini sudah di Dapodik, dia kelas 2. Oke. Berarti upaya yang Ibu Andi sudah lakukan sudah semaksimal mungkin Ibu ya. Nah, jadi setelah upaya yang Ibu lakukan, kira-kira ini anak sampai sekarang itu masih aktif tidak Ibu kalau untuk sekolahnya dia? Sekarang ini alhamdulillah dia sudah aktif. Dia sudah aktif kembali masuk di sekolah. Nah, rencana yang ingin saya lakukan adalah ingin melakukan sebuah pertemuan antara kedua orang tuanya bersama kepala sekolah untuk membicarakan jalan keluar anak tersebut. Jadi sudah ada upaya dari Ibu, juga sudah ada solusi dari Ibu. Kira-kira Ibu, setelah nanti Ibu panggil orang tuanya, Ibu juga konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, tindakan apa yang selanjutnya Ibu akan ambil supaya anak ini bisa bersemangat lagi datang untuk ke sekolah? Saya berusaha untuk anak ini mudah-mudahan setelah ada pertemuan kolaborasi antara kepala sekolah, kedua orang tua dan guru kelas 2, ada jalan keluar. Dan yang saya ingin lakukan adalah bagaimana mengajak anak ini untuk memberikan semangat sekolah dan tidak tersisihkan dengan teman-temannya yang lain. Dan terkait dia tertinggal dalam sebuah pelajarannya, mungkin saya bisa memikirkan bahwa saya sebagai guru kelas 1 bekerja sama dengan guru kelas 2 untuk anak ini bisa berusaha ke sekolah sama dengan teman-teman yang lain. Jadi Ibu Andi Irma, otomatis kan ini anak tertinggal pelajarannya. Nah, upaya-upaya apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi ketertinggalan pelajaran anak tersebut? Ya, upaya-upaya yang saya lakukan mungkin salah satunya jika ada waktu saya di luar jam pelajaran,
mengajak anak ini untuk melakukan, karena ini kelas 1 SD, jadi mungkin termasuk dia calistung, pelan-pelan untuk mendampingi dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendekati kedua orang tua, menjelaskan betapa manfaatnya ini pendidikan, dan mungkin dan tidak di salah satu misalnya dia ada kemungkinan ulang kedua orang tuanya untuk kembali mencari nafkah di tempat lain. Kalau boleh saya memberikan saran kepada mereka, tidak usah dibawa lagi, mungkin ada keluarga yang bisa ditinggalkan karena pendidikan itu sangat penting. Kemudian apabila anak tersebut dibawa, itu tertinggal pelajarannya, yang rugi itu anak tersebut. Berarti upaya yang Ibu lakukan sudah baik dengan Ibu datang ke orang tua atau Ibu ke sekolah. Kalau untuk dengan teman-temannya Ibu, apakah dia ada rasa canggung setelah dia sekian lama tidak datang? Apakah Ibu ada rasa canggung dari ini siswa ke teman-temannya? Karena ini masih anak-anak, mungkin ada, tapi sampai diejek kemarin sama temannya. Tapi karena dia masih anak-anak, belum betul merasakan bagaimana itu teman-temannya menyindir. Misalnya, kenapa kamu duduk di kelas 1? Kami semua sudah ada di kelas 2. Tiba-tiba saya datang masuk di tengah-tengah mereka, dia masih suka dengan ibu. Jadi putus di situ pembicaraan. Jadi alhamdulillah mereka anak tersebut tidak merasakan sedih karena saya langsung memegang pundaknya. Tapi mungkin lagi tidak selamanya saya berada di sisinya, karena ini masih umur bawah, jadi saya rasa anak ini belum terkait ketersinggungan perasaan, mungkin belum sampai. Cuman kalau mereka hampir teman-temannya menyindir, mungkin menangis. Tapi ini alhamdulillah sampai selama ini dia duduk di kelas 1 belum. Jadi mungkin upaya-upaya saya ini sebagai saya seorang guru, awal saya insya Allah bertanggung jawab untuk bagaimana saya memastikan bahwasanya anak ini bisa sejajar dengan teman-temannya yang lain, dan saya bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan teman rekan sejawat saya, khususnya yang kelas 2, membawa anak ini dan berkomunikasi, yang terutama adalah kepada kedua orang tuanya. Semoga kedua orang tuanya paham akan betul pendidikan sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau mungkin Bu, saya berpikir sekarang ini tuntutan kelas 1 2 ini adalah mereka itu tidak ada yang bisa tinggal kelas, harus naik kelas. Di sisi lain, kita sebagai seorang guru adalah selain memberikan ilmu, bagaimana kita menyikapi lagi dari segi sosialnya. Dari segi sosial, kenapa anak ini tidak pergi sekolah, apa sebabnya, ya itu salah satu dari faktor ekonomi. Jadi kadang saya berpikir, saya buat saja rapornya. Karena kalau saya betul yang disampaikan kepala sekolah bilang kita berusaha
memang benar anak ini tidak layak untuk naik kelas. Tetapi berpikir di sisi lain adalah anak ini punya masa depan. Sehingga kepala sekolah sebelum itu kami bicara lepas bagaimana kalau anak ini kita bawa sampai duduk di kelas 2 sesuai dalam Dapodik dan membuatkan rapor. Tapi sampai saat ini saya bingung untuk membuat apakah saya mengisi nilainya seperti apa. Ternyata setelah saya pikir-pikir mungkin jalan yang terbaik adalah seperti itu, saya harus membuat rapor untuk supaya anak ini ada dasar duduk di kelas 2. Ya, itu mungkin Bu Endang. Benar sekali Bu ya. Kemudian saat Ibu datangin orang tuanya, bagaimana tanggapan orang tuanya? Orang tuanya ini untuk ini saat ini Bu, saya belum mengunjungi orang tua. Tadi saya sampaikan bahwa saya akan nanti melakukan pertemuan antara kepala sekolah dan kedua orang tuanya. Jika nanti ada kami dari pihak sekolah akan menyampaikan bahwa kami dari pihak sekolah akan tetap menaikkan dia di kelas 2 dengan perjanjian bahwa anak tersebut tidak lagi dibawa jika akan keluar dari misalnya dia mencari nafkah di tempat lain, anak ini tidak dibawa lagi keluar Bu. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Ibu Andi Irma? Ya, mungkin ada sedikit saya memberikan kesimpulan bahwa saya beranggapan dengan masalah yang saya hadapi ini, saya bisa yang tadinya saya bingung untuk membuat rapor untuk anak saya, anak didik saya ini, tetapi dengan dasar melihat segi sosialnya anak, jadi untuk masa depannya sehingga saya memutuskan bersama dengan kepala sekolah untuk membuatkan rapor. Itu mungkin Bu Endang. Tinggal nantinya kami memanggil kedua orang tua dengan guru kelas 2 bersama untuk menyampaikan apa yang kami putuskan bersama. Itu Bu. Jadi sudah. Apakah keputusan kami ini sudah benar atau tidak? Itu mungkin Bu. Jadi apa yang Ibu lakukan, semoga sesuai lancar, semoga semuanya bisa kerjasama yang baik antara Ibu, kepala sekolah dan juga wali murid dari siswa tersebut Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Andi Irma telah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Endang, maaf saya ini jaringan kurang bagus, jadi saya berada posisi di sini. Ya, terima kasih. Iya, ya dimaklumi Ibu Andi Irma. Ya. Boleh mulai Bu Endang? Ya, silakan Ibu. Selamat siang Bu Endang. Ya, selamat siang Ibu Andi Irma. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Ya, kemarin saya sempat lihat handphone saya. Itu kebetulan saya sibuk juga Bu Endang. Ibu ada telepon saya menghubungi saya Bu? Iya Ibu, saya ada menghubungi Ibu, ada hal yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Iya, sempat saya melihat ini apa?
handphone saya ada panggilan Ibu, mungkin ada tujuan Ibu ingin Ibu sampaikan atau apa Ibu ada waktu, mungkin Ibu ada waktu untuk bersama-sama kita duduk berbicara. Iya, Halo, iya, iya, iya. Halo, ya Ibu, iya. saya ingin Boleh Bu, berbicara saya dengan Ibu. mengajak. Halo, Ya, halo Ibu. iya mungkin ada yang bisa saya ingin dengar dari Ibu apa yang Ibu ingin sampaikan ke saya. Iya Ibu. Kebetulan saya ada masalah di kelas. Ibu mengenai siswa saya yang kurang konsentrasi dalam hal belajar Ibu. Jadi seperti kerjasama, diskusi kelompok, mereka ada murid yang kurang minat untuk belajar kelompok, diskusi kelompok, juga kurang konsentrasi Ibu dalam Bu, pembelajaran bisa diskusi kelompok. speakernya didekatkan Bu, ini. Ya, halo, Ya, ya. sudah dengar Ya Bu? Bu, Sudah? ya, Sudah ya. dengar? Silakan Bu. Ya. Ya, ini Ibu terkait siswa saya kelas 6 yang kurang minat dalam pembelajaran berdiskusi kelompok. Jadi saat terjadi diskusi kelompok, yaitu hanya banyak bermainnya, kurang konsentrasi, dan juga dia kurang ada ada minat terhadap pembelajaran di diskusi kelompok itu, Ibu. Dan juga dia tidak melakukan kerjasama yang baik dengan teman-temannya, juga seperti tidak ada minatnya dalam berdiskusi kelompok. Berarti Bu boleh saya tanya permasalahan ini dengan Ya. ini sampaikan Ya, Ibu Andi Irma, nggak jelas suara Ibu. halo halo Halo. apa Ya, ya Ibu. Ibu tugaran Ya, ataukah masyarakat Bu? Ibu Andi, boleh tolong diulang Ibu? Tidak terdengar Ibu punya pertanyaannya tadi Bu. Halo, halo Ibu Andi Irma. Halo Ibu Andi Irma. Mungkin masalah dengan jaringan Ibu Andi Irma. Halo Ibu Andi. Ibu Andi Irma. Halo Ibu Andi. Ibu Andi Irma. How are you? Ibu Andi Irma. Selamat sore Ibu Andi.
Halo, Bu Endang. Bu Andi nggak bisa masuk ya? Iya Ibu, Bu Andi nggak bisa masuk, ini ada keluar tadi, belum bisa masuk. Pak Jerry mohon bantuannya ya untuk menghubungi. Hmm. Ibu Andi Irma, mungkin ada terkendala jaringan mungkin Ibu Andi Irma. Maaf Bu Endang, ini hilang jaringan. Ya, Masuk ya. ke jurang di bawah. Ya Bu, bagaimana Bu? Ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Nah, saya mengalami masalah Ibu karena ada siswa saya itu yang kalau saya kerja kelompok, dia kurang konsentrasi Ibu, dan juga dia kurang kerjasama dengan teman-temannya, kurang fokus, dan ada rasa kayak misalnya dia tidak terlalu peduli dengan tugas-tugas yang saya berikan atau tugas-tugas dari kelompoknya begitu Ibu. Ibu, boleh saya tanya, apakah Ibu selama ini dalam proses pembelajaran, apakah Ibu sudah pernah mengenali anak tersebut? Ya, Apakah Ibu sudah pernah mengenali anak tersebut, misalnya dari segi sosial atau maksud saya ini lingkungannya Bu, termasuk keluarga? Oh, ya kalau untuk lingkungannya sih Ibu, kebetulan rumahnya dekat rumah saya Ibu ya, jadi saya sudah bisa melihat bagaimana lingkungannya baik. Walaupun memang dia terkadang selesai sekolah, dia pergi ke teman-temannya, kadang juga dia itu terlalu banyak bermain, dan juga Ibu, dia seperti suka suka olahraga Ibu, dia tidak terlalu konsentrasi kayak misalnya pelajaran-pelajaran akademik di kelasnya, dia tidak terlalu minat Ibu. Jadi kalau diskusi kelompok itu dia kadang temannya itu dia suruh seperti ajak mau bermain, jadi kurang minat untuk pembelajaran yang di sekolah. Dia lebih minatnya ke pembelajaran kayak olahraga. Sehingga kadang Ibu, saya juga bertanya sama teman-teman dekatnya, kira-kira apa yang membuat dia ini kok diskusi kelompok itu kurang berminat, apakah dia itu mungkin ada satu teman kelompok itu dia tidak suka. Nah, kadang saya mencari informasi dari teman-teman kelompoknya, kenapa seperti itu. Tapi teman-teman kelompoknya bilang dia itu kalau belajar kelompok itu berdiskusi itu baik, tapi cuma ya kadang suka mengganggu teman-temannya. Sehingga pembelajaran itu terkadang tidak berjalan lancar diskusi kelompok mereka. Apakah Ibu pernah memanggil secara khusus anak tersebut? Saya sudah pernah panggil, Bu ya, saya sudah pernah panggil, kenapa dia seperti itu saat diskusi kelompok. Dia bilang sih dia tidak terlalu suka untuk belajar berdiskusi kelompok. Dia lebih suka itu diskusi itu dia sendiri saja, karena dia merasa kalau diskusi kelompok itu ada temannya dia yang tidak suka.
Dia merasa ada teman di anggota kelompok itu dia tidak suka. Jadi dia lebih suka belajar itu sendiri saja, Ibu. Halo Ibu Andi. Halo Ibu Andi. Jaringan Ibu Andi mungkin bermasalah lagi. Ya. Sudah sampai. Apakah Ibu pernah menanyakan mungkin dari orang tua atau apa giat-giat Ibu untuk menemukan permasalahan anak tersebut ini? Saya sudah pernah menemui orang tuanya juga Ibu ya. Orang tuanya bilang memang ini anaknya ini dia suka pilih-pilih teman. Dia kalau misalnya di sekolah di tempat bermain juga itu dia pilih-pilih teman, hanya berteman sama teman-temannya dia sudah rasa dekat atau dia sudah rasa nyaman. Itu Ibu. Iya, apakah Ibu sudah pernah mengunjungi orang tuanya? Maksudnya saya ini usaha apa yang Ibu lakukan untuk anak tersebut? Usaha yang saya lakukan itu sudah datang ke orang tuanya Ibu ya. Nah, orang tua punya tanggapan seperti itu bahwa anaknya ini memang tidak terlalu suka untuk berteman dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalnya dia punya teman A atau B, dia hanya maunya sama temannya yang itu saja. Jadi dia tidak terlalu senang dengan teman-teman yang lain. Jadi dia lebih temannya hanya itu saja, dia tidak terlalu sering berdiskusi dengan atau ngobrol dengan teman-temannya lain. Sehingga saya berpikir kemungkinan ini di teman anggota kelompoknya itu dia tidak merasa nyaman dengan anggota-anggota kelompoknya itu. Nah, mungkin hal itu yang membuat sampai dia tidak terlalu berminat dalam berdiskusi karena dia melihat bukan teman-teman yang biasa dengan dia, mungkin teman-teman yang tidak terlalu dekat dengan dia seperti itu, sehingga dia itu tidak seperti berminat untuk berdiskusi kelompok seperti itu. Dari giat Ibu tadi sudah menyampaikan kepada orang tuanya, apakah orang tuanya dan Ibu ada semacam solusi supaya anak ini ingin melakukan sebuah perubahan? Boleh diulangin Ibu? Kurang terdengar jelas tadi Ibu. Ibu Andi boleh diulang kembali? Ibu tadi sampaikan bahwa orang tuanya tadi mengatakan anak ini sifatnya seperti itu. Dia hanya ingin bergaul dan dia senang. Tapi melakukan ini ada perubahan terhadap dirinya. Mungkin juga dengan tuanya tadi. Ibu boleh diulang. Suara Ibu tidak terlalu terdengar Ibu. Maksud saya, halo, dengar Bu? Ya, sudah mulai dengar. Maksud saya ini apa giat atau gerakan yang Ibu lakukan untuk anak tersebut, begitupun dengan orang tuanya, sehingga anak tersebut hal yang akan saya lakukan agar anak ini
hal yang akan saya lakukan Ibu Andi agar anak ini bisa bekerja sama dengan baik di diskusi kelompoknya, mungkin adalah meminatkan dia atau mendekatkan dia dengan teman-teman diskusi kelompoknya dia supaya terjalin kerjasama yang baik. Mungkin anak ini kenapa dia tidak senang dengan kerja kelompok dengan teman-teman, karena dia rasa dia sulit untuk kerjasama atau sulit untuk ngobrol dengan teman-teman ini. Jadi hal yang saya lakukan adalah saya memanggil dia dan juga mendekatkan dia dengan teman-teman di kelasnya supaya dia itu tidak berteman hanya dengan 1 atau 2, 3 orang, namun dengan semuanya, dengan semua teman-teman di kelas ini biar dia bisa dekat atau bisa kerjasama dengan baik dengan teman-temannya sehingga dia bisa kerjasama dengan baik tidak hanya dengan 1, 2, 3 orang. Jadi juga bisa menjalin kerjasama dengan teman-temannya si ibu, yang saya rasa seperti itu, supaya dia tidak hanya berteman 1 atau 2, 3 orang saja, supaya dengan semua teman satu kelasnya dia bisa bekerja sama dengan baik. Seperti itu sih Bu, kiat yang akan saya lakukan supaya dia bisa diskusi kelompok berikutnya, dia bisa bekerja sama dengan temannya siapapun, sehingga tidak hanya 1, 2, 3 orang, dia teman bekerja sama dengan semuanya. Seperti itu Bu, kiat yang akan saya lakukan selanjutnya. Ya, dengan rencana yang Ibu lakukan ini, mudah-mudahan ada perubahan pada anak tersebut. Mungkin ya ini lagi Bu Endang, tanggung jawab Ibu sebagai seorang guru itu dengan melihat kasus seperti ini, kira-kira bagaimana kita bisa mengedepankan atau mensejajarkan anak ini dengan anak yang lain. Halo? Ya, halo Ibu. Dapat dengar Bu? Ya, dapat dengar Ibu. Saya akan menggunakan metode-metode supaya anak ini bisa dekat dengan semua siswa-siswa dan dia juga bisa ada minat untuk belajar dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya siapapun tanpa harus memilih-milih teman yang dia hanya inginkan, teman yang dia hanya ingin dekatin, tapi semua teman-temannya satu kelas itu dia harus dekat. Nah, nanti saya akan berupaya supaya dia bisa dekat dengan teman-temannya itu. Nah, juga mungkin dengan teman-temannya juga disuruh supaya selalu mendekat dengan dia supaya dia tidak terasa terasing atau mungkin kan dia juga tidak terlalu paham bagaimana mau mendekati sama teman-temannya dan teman-temannya dia bisa mendekati dia supaya terjadi kerjasama yang baik dengan teman-temannya yang bisa kerjasama dengan siapapun nantinya. Ya, terima kasih Bu Endang dengan rasa tanggung jawab Ibu sebagai seorang guru bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Ibu bisa memberikan kesimpulan kira-kira secara menyeluruh tentang persoalan yang dihadapi tadi. Ibu bisa memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah menumbuhkan minat siswa untuk bekerja sama dengan siapapun sehingga dia bisa berteman dengan siapapun, dekat dengan siapapun, tanpa memilih-milih, tanpa harus dia hanya berteman cuma 1 atau 2 orang, tapi semua teman-temannya dia bisa dekat. Dan saya juga akan selalu berkonsultasi dengan orang tuanya supaya anak ini juga bisa ada kerjasama dari orang tuanya supaya anak ini tidak hanya berteman dengan 1, 2 orang, namun di lingkungannya dia bisa berteman baik dengan sama siapapun. Dan sebagai guru akan mendekatkan dia dengan teman-teman di kelasnya. Dan mungkin kerjasama mungkin hari ini dengan 3 temannya. Nanti berikutnya juga dia kerjasama lagi dengan 5 temannya.
dengan yang berbeda-beda sehingga dia bisa bergaul, berteman, bekerja sama dengan siapapun teman-temannya nantinya, tidak hanya terfokus dengan teman-teman yang hanya dia inginkan saja. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Sungguh luar biasa Ibu dengan masalah Ibu dan Ibu bisa memecahkan masalah Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh dengan rekan-rekan guru sehingga dimanapun jika kita menghadapi sebuah masalah, kita bisa mencari sebuah solusi yang terbaik untuk anak didik kita. Ya, terima kasih Bu Endang atas diskusi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan bisa diskusi dan sharing lagi untuk memecahkan masalah kita bersama dengan anak didik kita. Sekian Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Sore. Bu Endang, berarti sudah persiapan untuk review permasalahan. Tinggal sebentar sambil menunggu waktu dari Ibu fasilitator untuk masuk karena kondisi jaringan saya ini yang tidak memungkinkan. Saya sekarang Bu Endang ini posisi di gunung. Ya. Tengah mati jaringan Bu. Jadi nanti sama-sama kita mereview pembelajaran ini tadi, permasalahan Bu Endang dengan saya sambil menunggu waktu untuk masuk. Iya Ibu Andi Irma, terima kasih. Hati-hati Ibu. Soalnya Ibu bilang tadi di samping Ibu sudah jurang. Jadi hati-hati selalu Ibu Andi Irma. Bu Endang tadi waktu dari Bu fasilitator. Bu Endang. Ya Ibu Andi ya. Ibu Andi, ya kenapa Bu? Ya, sama-sama kita membuat review dari masalah yang kita munculkan tadi untuk persiapan nanti masuk Bu Endang, mungkin bisa bergabung dulu ke main Ya. room. Nanti sebentar akan saya buka kembali room untuk Bu Endang sama Bu Andi ya. Saya tutup dulu ya roomnya. Iya Ibu.